Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. kembali di channel ini, channel yang membahas tentang isu-isu sosial kemasyarakatan serta politik di Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, sangat berbahagia sekali saya selaku host banyak tokoh-tokoh penting yang berada di hadapan saya. Yang pertama yakni Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang, Abah Haji Fatullah. Selamat datang, Abah. Ya, alhamdulillah, makasih. Yang di tengah yakni Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang, yakni Bapak Saniman Wafi. Selamat datang Bapak Ketua Fraksi. Selamat datang. Yang sebelahnya lagi cukup senior tokoh di Kota Malang, yakni Abah Haji Abdurrahman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadirannya, Abah. Yang selanjutnya tak asing di kalangan pemuda dan pergerakan tentunya, yakni Abangda kita, Bapak Anas Mutakin. Selamat datang, Sanas. Selaku Ketua Komisi. Oh iya, selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan beliau-beliaunya kaitan tentang pembahasan isu-isu terkini khususnya di Kota Malang ataupun bahkan Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan membahas tentang isu-isu yang hari ini hangat dibincangkan di beberapa daerah tentunya. Acap kali masyarakat membangun gerakan atau opini yang membahas tentang pajak. Oh, masalah pati ya? Masalah pati, ya, di Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian banyak sekali problem-problem yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat secara umum berkenaan dengan pajak itu. Namun di beberapa pertemuan saya juga menggarisbawahi, khususnya Ketua DPC, Abah Haji Fat memberikan semacam insight pada kami bahwa pajak itu alirannya dari mana, mengalir kemana, dan untuk apa. Inilah yang kemudian menjadi pokok bahasan pada kesempatan kali ini. Bagaimana Abah, apa yang ingin Abah sampaikan untuk pembuka kita diskusi ini? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau pajak di Indonesia itu kan tidak hanya sekarang ya. Ya. Sejak, ya saya bicara Orde Baru lah ya. Sejak Orde Baru namanya pajak sudah ada. Baik itu pajak pertambahan nilai yang disebut PPN 10% waktu itu. Juga ada pajak penghasilan PPH 1,5%. Itu yang setingkat nasional ya, nasional. Sementara yang lokal macam-macam. Dengan adanya reformasi ini ada pajak daerah kan. Ada pajak resto, ada pajak perhotelan, ada pajak apa lagi? PD apa? Pajak Distribusi lain kan? Pajak reklame, ada pajak, ada PBB. Nah, PBB itu juga sudah lama, tidak hanya masa sekarang ya. Masa lalu, cuman masyarakat kan merasa jadi warga negara yang baik dan ketika mampu membayar pajak dan itu kepentingan untuk negara dan masyarakat, tentunya di Kota Malang relatif tidak ada masalah gitu loh. Apalagi misalnya seperti kontraktor. Itu kontraktor kalau punya omset dari pemerintah daerah hampir 1M misalnya, 1M lah katakan. Itu kan biasanya memasukkan PPN di dalam penawaran kontrak itu kalau zaman dulu ya. Itu juga dari APBD juga. Yeah. Jadi kontraktor relatif dia bayar pajak ya dari hasil dia kontrak. Baru kalau dia dapat penghasilan dia bayar pajak penghasilan PPH 1,5%. Artinya banyak sekali yang kemudian dipajakin dari masyarakat begitu ya, Pak. Artinya ya tidak hanya kita dengan kesadaran penuh dalam artian ketika kita membayar pajak kendaraan, PBB segala macam, karena di setiap aspek kehidupan kita sehari-hari juga kena pajak begitu, atau diwajibkan untuk membayar pajak tanpa kita, ya saya mau bayar pajak, tapi dengan sendirinya kita membayar. Ya. Abah kan seringkali mengutip teori-teori tentang itu. Ya. Artinya pajak itu sebetulnya kan memang untuk kembali kepada masyarakat ya. Masyarakat tetapi melalui pemerintah untuk mengelola negara.
Sebab kalau kita amati memang negara tanpa adanya pajak rupanya pada dekade pemerintahan baik yang dulu maupun sekarang ya, itu tidak akan jalan. Saya dengar kan pajak itu sampai 80% untuk pembiayaan negara, berarti 20% non pajak. Nah, sekarang kenapa jadi ramai di tingkat nasional ya? Iya, sampai bahkan isunya kemana-mana itu, bahkan viral kan ya. Betul. Itu mungkin munculnya di beberapa terjadinya opini di media, ada orang nakal karena tambang misalnya ya, ada karena emas batangan, sehingga rakyat akhirnya tiba negara kita betul-betul kaya gitu. Betul-betul kaya sehingga punya kekayaan tidak hanya pajak saja yang dihasilkan oleh negara, tetapi di luar pajak kekayaan alam itu sangat-sangat besar. Itu yang muncul. Nah, terus kenapa kok pajak terus naik terus? Itu yang jadi problem ketika pada sisi lain orang memahami kalau negara itu punya kekayaan yang besar, di sisi lain kok pajak ini terus naik. Pajak kendaraan misalnya. Kalau saya mengamati podcastnya KDM ya. Kang saya nyebut KDM, wah dia sudah viral ya. Dia diskusi dengan dinas, berapa pajak kendaraan bermotor, itu sekian T. Kalau sekian T selesailah urusan jalan. Nah itu inspirasi itu harus ditindaklanjuti. Namun tidak semua orang memahami alur itu, Pak. Dari mana dan begini ya. Apa, begitu. Pajak kendaraan bermotor kalau bayarnya dia kan sudah paham ya kemana, ke Samsat ya kan. Dari Samsat itu dulu semua dikelola oleh provinsi dan sebagian dikembalikan kepada daerah. Itu loh. Jadi semua dikelola provinsi pajak kendaraan bermotor, baik sepeda motor, roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 10. Itu semuanya dibayar ke pemerintah provinsi, tapi sebagian dikembalikan kepada daerah seperti cukai macam-macam ya. Itu juga begitu. Nah, sekarang problemnya itu tadi. Kok sekarang padahal ini sudah dilakukan pemerintah bertahun-tahun kok sekarang jadi viral gitu loh. Atau mungkin karena kenaikan apa? Ya bisa saja begitu, seperti di Pati itu. Sampai gubernur statement, Mendagri statement. Kalau di Malang kan aman-aman saja. Aman-aman saja. Setahu saya di Malang dulu ya sekian berapa 0, berapa itu? 0,055 kalau. 0,055 dari NJOP atau dari apa itu ya? NJOP. Dari NJOP ya. Ini mungkin kalau di Malang kemarin kebetulan ya PKB tidak sama sikapnya dengan partai lain karena ada kenaikan pajak itu, termasuk pajak apa tadi? Orang jualan gitu ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah kan ketidaksamanya PKB dengan seluruh anggota fraksi non PKB ternyata direspon oleh wali kota. Sehingga wali kota mau bikin perwal, saya dengar ya. Saya dengar mau bikin perwal, tidak semua pedagang kaki lima itu mau dikenakan pajak segitu. Nah ini apa yang dilakukan PKB sangat positif. Walaupun perdanya sudah disahkan minus PKB ya. Artinya minus PKB kemudian kan absen kan ya. Kemarin abstain. Absen. Itu yang jadi rame gitu lah. Nah, soal PBB dan macam-macam kita masih tenang-tenang saja. Saya kira itu. Teman-teman, apa yang kita bicarakan pada forum ini merupakan satu atau beberapa jenis pajak saja yang tadi disampaikan oleh Abang. Artinya tentang PBB, kemudian tentang pajak kendaraan bermotor, ataupun yang awal kali ketika channel ini tayang begitu, kami membahas tentang PKL yang juga kena pajak begitu karena omsetnya di angka 15 juta. Nah, khususnya ini di Kota Malang. Artinya dari sekian banyak yang kita bincangkan juga banyak sekali pajak lainnya yang tidak kami bincangkan dalam kesempatan ini. Saya akan ke Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dulu di DPRD Kota Malang, Bapak Sani Manwafi. Bapak Sani Manwafi, kami pernah membincangkan berkenaan dengan pajak dan juga statement Bapak cukup keras sekali tentang keberpihakan kepada masyarakat kecil, khususnya ketika PBB itu naik.
apa yang ingin Bapak mulai di forum ini begitu. Ya, terima kasih Mas Bari selaku host kalau di sini. Ini kalau bicara pajak ini kan ketika viral beberapa minggu ini khususnya yang ada di Pati. Sebetulnya kalau kita tarik di kondisi Kota Malang ada kenaikan pajak terkait PBB, khususnya PBB itu, tapi tidak viral seperti di Pati. Di Pati. Nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas ini sangat berdampak kepada masyarakat kecil, khususnya PBB P2 yang pedesaan dan perkotaan. Dimana kalau untuk di Kota Malang yang awalnya untuk pajak PBB P2 ini dari 0,055%, kalkulasinya dari NJOP ini menjadi 0,2%. Artinya ada kenaikan di situ secara signifikan. Hemat kami selaku perwakilan dari partai yang dimana kita membela wong cilik, membela yang benar, di situ kami coba untuk melakukan analisa kenapa dinaikkan dari yang tarif awal menjadi berapa tadi 0,2 itu kan berangkat dari kepentingan eksekutif untuk menaikkan yang namanya pendapatan asli daerah atau PAD, yang disebut PAD. Akan tetapi kondisi di lapangan, jangankan untuk menaikkan 0,2% agar nantinya masyarakat itu bisa bayar, yang 0,055% ini di lapangan masih banyak masyarakat yang masih, menurut kami, masih belum mampu untuk membayar. Ini yang seharusnya menjadi kajian kita bersama, khususnya Pemkot di situ, khususnya lagi Badan Pendapatan Daerah. Kenapa masyarakat ini dengan adanya tarif pajak 0,055% ini tidak, secara realisasinya tidak mencapai 100% di situ. Padahal dalam setiap tahunnya itu kalau saat ini walaupun tidak 100%, itu 2024 berdasarkan data yang kami pahami itu di angka 73 M dalam setiap tahunnya. Apalagi ketika naik. Apalagi tambah tidak ada yang bayar itu. Dimaksimalkan lagi misalnya, betulnya bisa aja bertambah. Oh, bisa saja bertambah. Bisa aja bertambah. Artinya kalau misalnya masyarakat Kota Malang yang mempunyai tanah atau bangunan di situ wajib pajak, dan itu kita maksimalkan di angka 0,55% itu sebetulnya lebih mendukung masyarakat kecil. Lebih mendukung masyarakat kecil. Seharusnya ini dibina, dicari tahu kendalanya apa di lapangan. Bukan malah dikasih beban dengan ditambahkan tarifnya menjadi 0,2 tadi. Sehingga itu ada berapa persen. Ketika kami hitung secara rumus, itu kenaikannya dari 0,055% menjadi 0,2%, itu kenaikannya 265% kenaikannya. Hampir mirip-mirip di Pati ya. Melebihi. Kalau di Pati itu 250. Itu kita 260. Entah kenapa kemarin itu kita ini kan sudah, bahkan di dalam rapat paripurna kita sampai interupsi agar suara kami dengan tidak sepakat dengan angka yang 0,2 itu. Ya karena ini lagi-lagi suara politik, hanya fraksi PKB yang menolak itu. Yang lainnya dari 7 fraksi itu hanya 1 fraksi, yaitu adalah PKB. Dan kami tetap optimis, tidak putus asa, walaupun di dalam rapat paripurna suara kami kalah. Kami tetap membela dan masih ada di sisi masyarakat kecil. Dengan apa? Dengan kita menuntut ataupun meminta wali kota agar khusus untuk PBB P2 agar tidak dinaikkan. Seperti yang tercantum
di draft perda yang sudah disahkan itu 0,2%, kami meminta tetap 0,055%. Tinggal bagaimana nanti memaksimalkan tarif ini di lapangan agar realisasinya lebih maksimal lagi, sehingga yang diinginkan oleh eksekutif agar pendapatan asli daerah ini meningkat bisa terwujud. Tentunya harus ada formulasi, entah nanti lewat perwal ataupun peraturan wali kota, atau ada SE atau seperti apalah nanti dari Pemkor Kota Malang. Artinya secara garis besar Partai Kebangkitan Bangsa dalam hal ini tetap berpihak pada masyarakat kecil begitu. Ya, di situ kami menolak dengan angka 0,2% itu kami menolak. Apa itu sudah merupakan kesepakatan partai atau perintah partai itu, Abah? Mumpung ada ketua DPC di sini. Ya, itu perintah partai. Perintah partai. Itu sebetulnya begini ya, kita itu diskusi mendatangkan kalangan akademisi. Sebelum perda itu disahkan, kita godok dengan beberapa tokoh masyarakat, kita punya stakeholder, kita mencoba kalangan akademisi bagaimana membaca perda ini. Nah itu masukan-masukan dari berbagai pihak supaya tidak dinaikkan. Tetapi inilah saya ini optimis kepada Pak Wali ya, karena ketika pajak apa yang untuk makan namanya pajak apa itu? PBJT. Nah, ketika PBJT disahkan kena 10% dengan angka 15 juta penghasilan setiap bulan. Itu omset apa? Ya, iya omset. Ya, omset sorry. Itu nyatanya Pak Wali kan juga punya perasaan ya. Akhirnya oke lah PKL tidak akan ditarik. Lah ini nanti saya kira Pak Wali harapan saya akan melakukan langkah seperti itu. Walaupun perda sudah ada ya kan. Itu kan eksekusinya tergantung wali kota. Siapa ngerti Pak? Oh iya daripada seperti di Pati seperti itu, Malang jangan dululah. Kan perda itu tidak wajib ketika menyentuh kepentingan publik harus diterapkan saat itu kan. Harus melalui juga fakta di lapangan dan lain sebagainya. Ini harapan saya optimis Pak Wali nanti akan mengambil langkah-langkah. Saya kira banyaklah payung hukumnya ya untuk tidak menaikkan atau walaupun perda sudah disahkan oleh teman-teman di Dewan kecuali PKB. Saya kira itu. Nah, bicara tentang PAD sebetulnya kan kita tahu untuk apa PAD itu, ya kan? PAD kan tidak sama dengan DAK, DAU, ya kan? Sementara dari DAK, DAU atau uang transfer dari pusat, itu kan lebih besar dari PAD kan? Betul. Sebetulnya untuk membiayai pembangunan kemungkinan sudah tidak ada masalah gitu loh. Tapi untuk PAD memang untuk tambahan yang lain, misalnya untuk hibah pada masyarakat atau mungkin visi misi wali kota yang harus direalisasi itu kan memang tidak salah dia gitu loh. Cuman bisa melihat fakta di lapangan. Kalau masalah misalnya tentang pajak ya, tentang PAD. Wah ini untuk ngurusi jalan yang macet, kan bisa dicarikan dari provinsi. Masalah lalu lintas atau masalah apalah, itu tidak harus mengharapkan dari PAD gitu loh ya. Karena PAD langsung menyentuh kepada masyarakat, baik masyarakat kecil maupun masyarakat menengah ke atas semuanya. Kalau dia kena PBB ya harus bayar gitu. Itu harapan kita dan saya optimis lah Pak Wali mau berpikir ke sana. Saya berharap. Meskipun angka segitu sangat-sangat membebani masyarakat. Ya jangankan segitu ya. 0,055 saja. Ya. Bukan begitu angkanya Pak. Tadi informasi dari teman-teman di fraksi standar yang berlaku 0,055 ya. Itu aja banyak yang tidak bayar. Apalagi kalau dinaikkan. Itu kan argumentasi teman-teman dari sisi fakta di lapangan, belum lagi nanti ketika naik betulan gitu. Dan mungkin juga teman-teman juga menganalisa bahwa kondisi ekonomi hari ini kan juga tidak baik-baik saja begitu. Ya iyalah gitu. Cuman kan kalau menurut Ibu yang saya dapat memang kenaikan ekonomi pertumbuhan
Pertumbuhan. 5, sekian % kan ya. Jadi tidak sampai 6% kan ya. Saya akan ke Wakil Ketua DPRD Kota Malang. A1 ini. Gimana Abah Abdurrahman ketika melihat problem ini dan apa tanggapan Abah berkenaan dengan itu? Ya, terima kasih. Baiklah. Saya sebagai Wakil Ketua DPRD berharap kepada Wali Kota Malang. Mudah-mudahan terinspirasi dengan kasus adanya di Pati itu. Di Pati ini kalau sejarahnya kan sudah didok dulu. Ya. Jadi Perdanya sudah didok dulu. Baru Dan tidak ada reaksi dari masyarakat. Tidak ada reaksi. Baru ketika membayar orang merasakan. Loh, ternyata kok berat. Ini baru terjadi protes besar-besaran. Jadi di Malang belum ada yang Nah, membayar? harapan saya Sebelum Pak membayar Wali sudah sadar? Memahaman Oh, iya. itu harus menyadari daripada nanti terjadi seperti itu jangan dinaikkan dulu. Ini suara saya sebagai wakil DPRD Kota Malang. Jangan dikeluarkan perda tentang yang sudah didok itu. Ditunda dulu. Toh nanti kalau itu segera dilaksanakan, ini juga kembalinya akan merugikan Pak Wali. Maka Kota Malang akan gaduh. Yang sementara ini sudah damai. Jadi tidak hanya berpotensi memaksimalkan PAD tetapi mengorbankan masyarakat. Betul pajak itu untuk pembangunan. Tapi kan masih banyak sumber lain daripada pajak itu. Sehingga dalam hal ini di Kota Malang kalau tadi teman saya dari ketua fraksi yang perda yang dulu aja belum maksimal untuk mencukupi atau membayar PBB, apalagi dengan kenaikan yang baru. Nah ini mudah-mudahan Pak Wali menyadari sehingga perda ditunda. Itu Mas. Apa bisa itu Abah berkenaan dengan manakala perda sudah didok begitu, kemudian Saya kan di DPR kan lama. ya, bagaimana itu Abah? Bisa dijelaskan pada kami begitu? Saya mudah-mudahan ya ini